Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Saya selalu dilancarkan rezekinya. Selamat tahun baru. Oke, semoga bermanfaat. Di video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe terus. Oke teman, di sini ada beberapa jenis dari kapasitor. Oke, di sini ada tiga buah jenis dan berbeda ukurannya. Di sini yang merah ini menggunakan atau dengan ukuran 105J atau 1 mikrofarad. Di sini banyak digunakan untuk sebuah rangkaian elektronik di rumah tangga, mengganti dari trafo sebuah kumparan di lilitan kawat yang lebih berat ukuran atau bentuk fisiknya lebih besar, yang sering digunakan pada sebuah rangkaian elektronik di rumah tangga. Ini biasanya digunakan untuk beberapa rangkaian yang tertutup atau aman masih digunakan untuk alat pengecasan menggunakan kapasitor ini pengganti dari trafo. Ini kebetulan adalah punyanya Raket Nyamuk, dimana saat dihubungkan langsung dari kapasitor ini atau ke PLN, arus akan mengalir dari bagian sini. Arus atau kabel PLN akan masuk 220 volt, kemudian dihubungkan secara seri, dimana di satu kabelnya sini, ini yang ke PLN, yang sini dari PLN langsung ke komponen dari sebuah katakanlah pengganti dari trafo untuk alat pengecasan. Oke, yang satu sini ke kabel PLN yang sebelah atas, langsung ke sini melewati kapasitor, yang sini langsung ke bagian rangkaian elektronik yang terhubung langsung ke positif dari sebuah alat untuk digunakan pengecasan katakanlah aki. Oke, di sini untuk kapasitor ini berfungsi juga untuk menurunkan voltase dari 220 volt dari PLN, kemudian dibutuhkan sebuah penurunan tegangan untuk melakukan pengisian pada aki dari sebuah raket nyamuk ini yang biasanya 4 volt ataupun 6 volt. Jadi dibutuhkan sebuah kapasitor dengan kapasitas sekitaran 1 mikrofarad sampai 1,5 mikrofarad, dimana ini aman digunakan karena di sini untuk rangkaian ini tertutup oleh dari bodi plastik dari rangkaian nyamuk ini. Jadi masih aman digunakan untuk komponen pengganti trafo di elektronik karena tidak terhubung langsung dengan tangan. Karena saat digunakan jika masih memakai 220 volt tetapi ada trafo, pengganti trafo menggunakan kapasitor ini, output yang dihasilkan saat disentuh akan tetap menghasilkan 220 volt, sehingga saat dipegang seperti ini akan terjadi kejutan yang sangat tinggi dan tentunya berbahaya sekali untuk digunakan. Ini adalah beberapa komponen yang banyak digunakan pengganti trafo di rangkaian elektronik untuk menghasilkan atau berfungsi lain dari kapasitor ini, menggantikan sebuah rangkaian trafo di elektronik. Oke teman, dan di sini untuk kapasitor ini rangkaiannya 1 mikrofarad 105J, 105J. Ini kapasitornya sangat rendah sekali untuk kapasitasnya. Dan untuk yang sebelah kanan ini, yang hitam ini adalah kapasitor punyanya mesin cuci satu tabung dengan kapasitas 11 mikrofarad 400 volt, voltasenya sama tapi kapasitasnya lebih besar dan arusnya yang disimpan juga sangat besar sekali. Dan untuk yang putih ini kapasitornya 11 mikrofarad dan ada yang 3 mikrofarad.
Untuk yang 11 mikrofarad ini punyanya, karena di sini punyanya mesin cuci yang 2 tabung. Di 2 tabung ada bagian pengering dan bagian membilas. Jadi yang 11 mikrofarad ini digunakan untuk membilas dengan kapasitas yang lebih besar dari kapasitornya. Yang pengering ini mungkin lebih kecil, digunakan untuk memutar yang lebih ringan. Ini adalah beberapa perbedaan nilai dari sebuah kapasitor dengan mudah digunakan pada sebuah rangkaian elektronik. Dan untuk komponen elektronik lainnya yang menggunakan kapasitor ini adalah biasanya mesin cuci, kemudian kipas angin, dan pompa air. Sesuai dengan kegunaannya atau fungsi dari alat tersebut. Ini kalau mesin cuci karena tenaganya besar menggunakan 11 mikrofarad, dan kipas angin mungkin sekitar menggunakan 3-5 mikrofarad. Baik kalau di pompa air biasanya menggunakan 8 mikrofarad. Dan di sini saya memfungsikan alat ini untuk daya simpan arusnya atau penyimpan arus sementara. Ini saya gunakan untuk di kendaraan atau rangkaian pengapian dari sebuah motor. Di sini sudah saya siapkan beberapa komponen atau parts dari sebuah motor, yaitu sebuah CDI atau pengapian dari sebuah motor, dimana untuk komponen CDI ini adalah punyanya motor lama atau Grand ataupun Prima ataupun Supra, dimana untuk rangkaian atau CDI ini mempunyai beberapa kabel. Kabel yang warna hitam strip merah ini adalah ke jalur pengapian dari sebuah motor. Untuk jalur pengapiannya masih menggunakan spool mesin atau dari mesin yang dari lilitan kawat seperti ini. Di bagian mesin ada magnet, kemudian di dalamnya ada kumparan yang bulat, ada beberapa kabel yang besar, dan satu lagi untuk yang tertutup ini ada lilitan yang sangat kecil sekali di 012 di dalamnya seperti ini, yang menghasilkan output voltase sama seperti di PLN, itu 220 volt. 220 volt, kemudian masuk ke dalam CDI nya sini. Ke dalam CDI kabel warna hitam strip merah, kemudian disimpan di kapasitor di dalam sebuah CDI di sini. Jadi fungsinya sama, cara kerja dari sebuah rangkaian elektronik di pengapian motor dan elektronik di PLN. Ini prinsip kerjanya sama. Saat ini motornya berputar, kemudian menghasilkan 220 volt, kemudian disimpan di dalam kapasitor. Di dalam kapasitor ini akan tersimpan arus selamanya. Karena di sini motornya digunakan atau berputar mesinnya, sehingga ada sensor yang membuang atau discharger atau melepaskan voltase dari kapasitor ini, yaitu sebuah pulser, dimana untuk pulser ini menghasilkan denyutan atau sinyal membuka gate rangkaian di dalam CDI, sebuah SCR 2P4M, dimana di sini ada 3 kaki. Yang satu kaki adalah gate yang sebelah kanan sini, dimana saat belum dihidupkan motornya atau saat motornya itu disela, di sini di kapasitor ini disimpan 220 volt di antara kedua kaki anoda dan katoda pada sebuah gate. Dan saat digunakan di motor, karena di sini di magnet ini berputar, ada tonjolan pickup kotak di bagian magnetnya menyentuh dari tonjolan
pickupnya tadi menyentuh dari ujung di pulsernya sini, sehingga menghasilkan voltase menghasilkan voltase sekitar 0,7 volt. Ini sangat kecil sekali di pulser ini, memicu kaki gate ini membuka atau melepaskan arus atau voltase dari kapasitor ini, sehingga arus yang tersimpan pada kapasitor ini akan terhubung atau melepaskan dari penyimpanan kapasitor ini ke bagian ground atau bodi motor, kemudian dilanjutkan lagi ke ground dari sebuah coil. Oke, di coil sini, kemudian di coil sini diteruskan lagi ke lilitan kawat yang bagian dasar atau lilitan primernya, kemudian masuk ke input coil. Dari input coil ini kabelnya terhubung ke bagian kabel warna hitam strip kuning. Oke, di sini jadi arus mengalir dari negatif, kemudian melalui lilitan primer masuk ke input coil, dan di input coil ini masuk ke kabel warna kuning strip hitam, hitam strip kuning, karena di sini di kapasitor ini sudah tersimpan arus, jadi arusnya akan mengalir ke lilitannya. Oke, seperti ini. Dari ground arus mengalir dari ground sini, seperti ini. Arus mengalir karena di sini tersimpan, arus mengalir dari ground kemudian ke lilitan kawatnya menuju ke input coil, sehingga terjadi induksi atau medan magnet sementara dengan voltase yang tinggi. Kemudian di ground ini ada lilitan kedua, lilitan sekunder, arah lilitannya terbalik atau mengarah ke berlawanan arah. Kemudian karena jumlahnya mungkin sangat besar atau ribuan, sehingga terjadi induksi atau kenaikan tegangan yang sangat tinggi. Di sini 220 volt dari spool pengisian, kemudian diinduksikan lagi di kumparan sekunder menjadi 10.000 volt ke ujung kawat businya sini. Oke, kabel businya, dan akan terjadi percikan bunga api pada ujung businya sini sekitaran 10.000 volt di ujung businya sini. Oke, terjadi percikan 10.000 volt yang di sini yang bermasalah, teman. Oke, karena di sini kadang ada yang warna merah percikan businya, ada yang menyamping ke sini. Ini kalau menyamping biasanya berbet atau di gas full itu mungkin tidak bisa halus atau motornya itu tersendat-sendat. Ini biasanya di sini percikannya menyamping. Oke, ada yang merah. Ini kalau merah biasanya terjadi masalah pengapian. Oke, spool pengapiannya sudah melemah atau arusnya yang dikeluarkan lagi sudah tidak 220 volt, mungkin 100 volt, bahkan sekali 50 volt. Jadi di sini merah, motor sulit dihidupkan. Walaupun bisa dihidupkan, tetapi diselah dengan cukup keras atau sangat kencang sekali baru bisa nyala, ataupun dirapatkan dari celah businya sini. Ini adalah beberapa masalah. Karena untuk normalnya jika digunakan di motor ini percikannya biru, percikannya biru, dan arus yang dikeluarkan di kumparan yang sini juga 220 volt, dan tentunya resistansi atau gulungan di kawatnya di spool pengapiannya ini juga sangat tebal sekali. Ini juga berpengaruh. Ini kalau punyanya motor yang bawaan aslinya, ini spool pengapiannya ini sangat tebal sekali dan resistansinya sangat besar sekali, mungkin di 500 ohm.
Jika teman-teman mengalami masalah atau pernah beli yang satu set dan untuk kumparannya ini lebih kecil, ini biasanya menghasilkan percikan busi yang lebih merah dan tarikannya akan mungkin molor atau tarikannya itu kurang terasa saat dinaikkan gasnya. Oke teman, ini adalah pengaruh. Oke teman, dan di sini saya akan memanfaatkan dari kapasitor ini untuk menghasilkan percikan busi yang lebih maksimal. Dan di sini sudah saya coba pada Supra lama, Supra 100, dan hasilnya sangat bagus sekali. Dimana untuk motor Supra lama ini kondisinya atau spoolnya ini sudah melemah, tapi spoolnya sini, spool pengapiannya ini masih bawaan motor. Oke. Dan mungkin resistansinya juga sudah turun. Teman-teman bisa mencoba trik seperti ini. Jadi motor ini saat saya tes pada video populer sebelumnya, video yang lama yang berjudul banyak yang belum tahu naikkan percikan busi. Jadi saat motor saya hidupkan itu mungkin agak sulit atau sangat lama sekali. Saya setelah beberapa kali, mungkin 5 mungkin 6 kali baru menyala. Ini adalah masalah pada percikan busi, dan di sini sudah saya coba dan terbukti berhasil, dimana saat saya tambahkan sebuah kapasitor punyanya mesin cuci yang 11 mikrofarad, ini hasilnya sangat luar biasa sekali. Motor mudah dihidupkan, percikan biru dan tenaganya lebih terasa, baik saat digunakan di jalan lurus maupun di tanjakan. Percikan businya di sini lebih biru, dan saat saya tes jarak kerenggangan dari percikan businya ini sekitaran 2 cm, ini juga masih terlihat atau dapat memercikan bunga api pada ujung businya sini. Ini saya tambahkan pada bagian di antara kabel spool pengapian dari motor yang berwarna merah strip hitam. Merah strip hitam, katakanlah seperti ini. Ini normalnya seperti ini aslinya. Merah strip hitam dari spool ke bagian CDI. Jadi di sini saya tambahkan sebuah kapasitor seperti ini dari spool. Ini saya lepas, spool pengapian saya lepas, kemudian satunya lagi saya hubungkan ke CDI. Ini bisa menaikkan percikan bunga api pada busi, dan di sini terbukti bisa menaikkan dari kapasitas percikan businya sini. Mungkin saya belum menguasai betul tentang elektronik. Ini juga sama fungsinya pada rangkaian elektronik seperti ini, menaikkan tegangan pada spool pengapian yang sudah lemah, karena di sini mungkin menampung voltase yang lebih tinggi di dalamnya sini, kemudian dialirkan ke kapasitornya sini, dialirkan ke kabel CDI-nya yang sebelah sini, sehingga terjadi percikan busi yang sangat kuat, dan tentunya motornya mudah dihidupkan. Dan untuk beberapa tes yang saya coba menggunakan kapasitor, untuk yang 11 mikrofarad ini hasilnya lumayan besar, dan untuk yang kapasitor yang 1 mikrofarad ini sudah saya pernah coba di motor Mega Pro Monoshock. Ini thumbnailnya seperti ini, ada busi. Ini untuk hasil percikan businya yang menggunakan 1 mikrofarad seperti ini. Ini kurang begitu terasa tenaganya, dan percikannya juga tidak berubah, jadi tetap seperti semula sebelumnya. Ini tidak begitu kelihatan. Jadi di sini saya pakai yang 11 mikrofarad, ataupun punyanya mesin cuci yang 2 tabung. Ini bisa menggunakan punyanya kipas angin
maupun punyanya pompa air yang 3 maupun 8 mikrofarad. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat tentang informasi dari sebuah sistem pengapian di motor dengan menggunakan kapasitor. Kebetulan di sini untuk CDI-nya masih menggunakan CDI dari mesin spool pengapian, jadi bisa menambahkan kapasitor di antara output di coilnya sini, output di spool pengapian yang mau ke CDI ini. Atau bisa juga lebih amannya, jika teman-teman masih ragu, ini bisa juga dari output di CDI yang jalur ke coil. Oke, jalur coil seperti ini, ditambahkan kapasitor seperti ini di antara input coil dan negatif. Oke, di antara input coil dan bodi motor. Ini pemasangan kapasitornya bolak-balik tidak bermasalah, dan ini berfungsi sama hasilnya di bagian input yang dari spool pengapian maupun input dari coil. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya tentang fungsi dan cara kerja dari sebuah kapasitor. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi, karena di sini saya berbagi pengalaman sesuai yang apa saya tahu, karena di sini saya bukan menggurui ataupun ahli elektronik, tapi di sini saya berbagi pengalaman dan ternyata berhasil menaikkan percikan busi dengan menggunakan kapasitor. Salam otomotif.